Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Puadi MKH dari Penjas 2A Universitas Siliwangi, NPM 192191033. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membahas tentang materi penilaian status gizi. Nah, pada pembelajaran ilmu gizi. Nah, penilaian status gizi. Nah, pengertian dari status gizi ini merupakan suatu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa gizi merupakan sebuah indikator baik buruknya penyediaan makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun metode-metode penilaian status gizi. Nah, metode penilaian status gizi ini ada dua macam. Yang pertama ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsungnya terdapat poin-poin. Yang pertama ada antropometri, yang kedua ada klinis, yang ketiga ada biokimia, dan yang keempat ada biofisik. Nah, adapun yang tidak langsungnya seperti survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, jadi yang saya akan bahas adalah menggunakan antropometri. Nah, antropometri ini merupakan suatu pengukuran terhadap dimensi tubuh atau komposisi tubuh. Nah, antropometri juga merupakan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Nah, dan juga antropologi ini merupakan suatu pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, seperti massa tubuh misalnya, pengukuran linear atau panjang pengukuran linear. Nah, ada juga komposisi tubuh. Nah, jadi yang saya akan bahas ini akan mencontohkan dalam perhitungan-perhitungan. Nah, cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri ini. Nah, jadi dalam cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri ini saya akan menggunakan rumus IMT. IMT ini merupakan indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini gunanya untuk mengetahui status gizi orang dewasa 18 tahun hingga 18 tahun ke atas. Nah, kelebihan daripada ini yaitu untuk suatu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Nah, ada juga dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Nah, adapun kekurangannya itu yakni hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa, karena hanya dapat digunakan oleh orang 18 tahun hingga 18 tahun ke atas. Nah, yang kedua ada tidak dapat diterapkan pada bayi, remaja, ibu hamil ataupun olahragawan. Nah, karena tadi harus pada kategori 18 tahun. Nah, ketiga ada tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatogemali. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan suatu nilai apakah kita itu kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Nah, saya akan menggunakan rumus IMT tadi. Nah, rumus dari IMT tersebut tadi adalah IMT sama dengan ini. Nah, saya akan coba memperlihatkannya. Nah, jadi IMT di sini ini yang tadi indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh sama dengan berat badan satuannya kilogram per tinggi badan kubik.
Nah, ini kan satuannya harus meter. Nah, saya akan mencontohkan suatu penilaian oleh rekan saya yang bernama Padlan dari. Nah, Padlan ini usianya itu 20 tahun ya, sama seperti saya, berarti bisa kita hitung gizinya itu, apakah itu kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Padlan ini berusia 20 tahun. Nah, berat badannya yaitu, jadi kita akan masukkan ke rumus ya, IMT tadi, rumus IMT tadi. Jadi kita langsung saja, berat badan Padlan itu 63. Nah, 63 ini kan udah kilogram, kan emang satuannya kilogram kalau berat badan, per tinggi badan Padlan itu 169. Nah, 169. Nah, 169 ini kan merupakan sentimeter. Nah, kita rubah dulu ke meter. Nah, jadi kalau di tangga kilo tanda sentimeter ini kan naik 2 tangga. Nah, jadi sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Jadi kalau setangganya itu kan 10. Nah, ini naik 2 tangga, jadi 100. Nah, dan ini kan sentimeter ke meter itu naik jadi kan dibagi. Nah, jadi dibagi 100. Nah, 169 tadi sentimeter tadi tinggi badan Padlan. Nah, kita rubah ke meter. Jadi 169 dibagi 100 hasilnya 1,69. Nah, 1,69. Nah, kubik. Nah, 1,69 kubik. Nah, 1,69 kubik ini berarti kan kalau kubik itu 169 dikali 169. Nah, kita kalikan dulu, jadi 63 per 169. 1,69 dikali 1,69 itu hasilnya 2,86. Nah, 2,86 ya sudah ada. Nah, jadi kita tinggal ngebagi yang atas sama yang bawah. Nah, jadi 63. Nah, ini tinggal membagi 63 dibagi 2,86. Nah, kita bagi, jadi hasilnya itu 86, hasilnya itu 22,0. Nah, hasilnya 22,0. Nah, ini saya sudah menghitung hasilnya itu 22,0. Ini adalah indeks massa tubuhnya Padlan. Nah, berarti Padlan ini ada di kategori pertengahan. Nah, kan kalau kurang dari 17 itu adalah kurus, kategorinya kurus. Kurus di sini kurus tingkat berat. Nah, terus ada lagi 17,0 sampai 18,4 itu kurus. Nah, kurus di sini kan kurus tingkat ringan. Berarti masih bisa diperbaiki lagi. Nah, kategori normal ini 18,5 sampai dengan 25,0. Nah, jadi Padlan di sini bisa dikategorikan normal karena berada di 18,5 sampai 25,0. Nah, ini kategori normal. Jadi Padlan di sini tidak kegemukan dan juga tidak kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, mungkin seperti itu contoh
penilaian status gizi. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.